Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya sedikit membahas tentang kisi-kisi umum untuk P3K dan ini berlaku untuk guru semata. Nah, jadi kisi-kisi umum ini sebenarnya sudah beredar dan tidak ada yang lebih spesifik. Maksudnya tidak ada kisi-kisi yang spesifik ke arah sesuai dengan bidang. Nah, namun di sini secara tidak langsung apa yang beredar di media sosial dan di berita-berita tersebut menjadi gambaran bahwa hal tersebut bakalan keluar di kisi-kisi umum atau di kisi-kisi khusus nantinya. Nah, jadi untuk tidak berlama-lama kita sedikit mengenal kisi-kisi umum untuk P3K. Kita mulai dari kompetensi teknis, di mana kompetensi teknis ini lebih mengarah ke bidang teknis jabatan kita. Maksudnya sesuai dia dengan jabatan kita. Misalnya ketika kita menjadi guru mapel, ya tentunya hal tersebut yang perlu kita pelajari. Misalnya kita guru PGSD atau guru di SD, tentunya kita lebih mengarah ke mapel yang memang diajar di SD. Jadi kalau di SD memang lebih beragam untuk mapelnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di kompetensi teknis yang ada di internet atau di beberapa media sosial. Yaitu pertama, yaitu nanti soalnya bakalan pilihan ganda dan ini berkisar atau soalnya berkisar antara 70 sampai 100 soal dan ini namanya juga pilihan ganda, berarti ini adalah benar salah karena ini kompetensi teknis. Berikutnya di sini cuman penambahan saja. Di sini adalah bidang pedagogik dan bidang profesionalisme. Nah, jadi ini yang seperti yang saya katakan tadi bahwa sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, tentunya ketika kita sebagai guru tentunya perlu kita mempelajari bidang pedagogik sama bidang profesionalisme. Nah, pedagogik ini karena mungkin beragam atau ada beberapa teori-teori belajar, kemudian tentang karakteristik peserta didik itu perlu kita pelajari lebih detail. Berikutnya kita ke kompetensi manajerial dan ini terkait dia dengan yang bisa diamati, kemudian bisa diukur dan bisa dikembangkan terkait dengan beberapa hal. Yang pertama itu terkait dia dengan integritas, kemudian kerjasama, kemudian orientasi pada hasil, ada juga terkait dia dengan komunikasi, kemudian ada pelayanan publik, kemudian ada pengembangan diri dan pengembangan terhadap orang lain juga. Berikutnya di sini ada terkait dia dengan pengambilan keputusan, kemudian bagaimana cara kita mengolah perubahan. Di sini juga terkait dia dengan soal ini pilihan ganda juga dan ini terdiri dari 20 atau sampai dengan 30 soal dan ini tidak seperti kompetensi teknis yang tadi itu benar salah, tapi di sini itu kita akan mendapatkan poinnya itu bisa ranknya 0 sampai dengan 4. Nah, tapi yang beredar di media sosial itu katanya pilihan gandanya itu cuma 4 option, berarti A sampai D ya. Ini untuk kompetensi manajerial ini lebih mengarah ke TKP yang ada di SKD. Jadi mari kita lebih belajar tentang TKP atau memperbanyak belajar dan latihan terkait dia dengan TKP karena beberapa contoh soal yang saya lihat untuk manajerial ini hampir mirip dia dengan TKP. Bukan mirip ya, tapi memang kayak TKP beneran. Berikutnya terkait dia dengan kompetensi sosiokultural. Ini sosiokultural ini lebih mengarah tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat majemuk, maksudnya masyarakat yang beragam, kemudian agama, suku dan budaya yang berbeda, tentunya bagaimana perilaku kita, kemudian bagaimana wawasan kebangsaan kita, kemudian etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang meliputi ada beberapa hal. Yang pertama adalah kepekaan kita terhadap perbedaan budaya, berikutnya kemampuan berhubungan sosial kita, berikutnya adalah kepekaan terhadap konflik, kemudian ini adalah pengenalan diri, lalu ini adalah tentang empati kita. Di sini juga ada soalnya yaitu terkait dia dengan pilihan ganda. Ini soalnya sekitar 10 sampai dengan 20 soal dan ini poinnya 0 sampai 5 dan ini di sosial media itu untuk optionnya itu A sampai E ya.
Jadi ini semacam perlu kita pelajari TWK ya. Jadi PKN kita perlu kita pelajari lebih dalam, dan ini untungnya kita itu di bagian sosial kultural ini mungkin karena banyak hal kita, maksudnya banyak hal yang perlu kita perhatikan terkait dia dengan TWK. Ini kebanyakan kita lebih kurang nilainya di TWK, mungkin kebangsaan kita yang kurang atau kita kurang memperdalam materi. Jadi ini untungnya kita itu karena di sini di bagian ini itu kita mendapatkan poin. Nah, jadi tidak pilihan ganda yang benar dan salah. Next, di sini ada tes wawancara, di mana tes wawancara itu cuman pilihan ganda 10 soal, dan ini poinnya itu 0 sampai 4. Jadi bisa kita takar bahwa optionnya itu A sampai D ya. Nah, jadi untuk tes wawancara ini biasanya sih bakalan mempertanyakan tentang kesanggupan kita kesanggupan kita menjadi guru, kemudian kalau kita lulus kita siap apa dan segala macamnya. Itu ini hampir-hampir mirip dia dengan saat kita tes wawancara kerja atau tes wawancara pada saat kita mengikuti tes atau pretest PPG, tapi itu lebih mengarah ke soal isi. Tapi di sini pilihan ganda, jadi tinggal kita memilih jawaban dan mana poin menurut kita yang paling besar itu yang kita pilih. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dia dengan kisi-kisi umum terkait dia dengan P3K. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.